Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas untuk diintegralkan dalam pendidikan dan kehidupan generasi bangsa, yang mesti dilakukan secara intens, terus-menerus tanpa mengenal waktu dan ruang. Pendidikan akhlak dan karakter diawali dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga tatanan kehidupan negeri menawarkan kesejukan, kedamaian, dan ketentraman. Sikap lembut dalam berinteraksi, komunikasi dengan bahasa nurani akan menyebar ke seluruh sudut negeri. Maka izinkan saya berdiri sejenak untuk menyampaikan sebuah syarahan pidato yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Bangsa Berbasis Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatul khilad. Sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yuf'iluna ma yu'marun. Sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya juz kelima halaman 122, yakni perintahkanlah mereka kepada kebaikan, cegah daripada keburukan, ajarkan ilmu pengetahuan, dan berikan adab kepada mereka, sehingga dengan demikian engkau akan menjaga mereka dari api neraka. Sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah. Implisit dari uraian tersebut adalah orang tua harus menjadi inisiator, inspirator, dan konseptor untuk menciptakan atmosfer dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Sejatinya orang tua harus menjadi teman, bukannya lawan, mengajarkan ilmu pengetahuan, bukan membiarkan terjadinya pembodohan, mencontohkan karakter terpuji, bukan mempraktekkan karakter tercela. Ayah harus menjadi sosok idola terdepan, bukan menjadi sosok yang terabaikan. Membina kejujuran, bukan terbiasa dengan kebohongan, serta mewujudkan kehidupan bermoral, bukan membiarkan anaknya dalam kelompok berandal. Jadilah orang tua yang taat, yang tidak gemar melakukan maksiat, sehingga melahirkan generasi bangsa yang penuh dengan adab, bukan pribadi yang biadab. Dan juga mendengarkan petuah Al-Quran, tidak sibuk dengan berita koran, serta mengidolakan Rasul sebagai tuntunan dan teladan. Sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita sambut ajakan Al-Quran dalam membina karakter anak bangsa. Hai para pemuda, dengarkan nasihat Al-Quran, maka akhlakmu akan mulia. Hai para remaja, amalkan moral Al-Quran, maka hadirmu akan dicinta. Hai anak bangsa, implementasikan etika Al-Quran, maka keberadaanmu akan menjadi asa. Terapkan karakter berbasis Al-Quran, maka hidupmu akan menjadi penerus dari nasib bangsa. Sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah. Relevan dengan hal tersebut, Rasul pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 5928, yakni Innallaha azza wa jalla karimu yuhibbul karam wa yuhibbul ma'aliyal akhlak wa yukrahu saf-safaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang maha pemurah, menyukai kemurahan hati, menyukai akhlak yang tinggi, serta membenci maksiat dan keji. Hadirin sahabat dai milenial yang dimuliakan Allah. Dari syarahan yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa yang pertama, orang tua berperan penting dalam membentuk karakter anak-anaknya. Bagaimana implementasi seorang anak itu tergantung sifat dan sikap kedua orang tuanya. Karena seorang anak merupakan cerminan dari ayah dan ibunya. Dan yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai acuan dalam membina karakter maslahah, akhlak yang mulia, sehingga dengannya lah mulialah suatu bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.